Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ucapan yang pantas untuk kita ungkapkan melainkan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Karena hanya Dialah yang senantiasa mencurahkan, menganugerahkan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan, baik nikmat yang zahir ataupun yang batin, nikmat yang lalu ataupun yang baru. Semua itu patut kita syukuri. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Ini suaranya jelas Pak Bu? Jelas? Jelas ya? Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mencoba untuk menjelaskan materi yang mana materi ini barangkali oleh asatid yang lain sudah pernah dibahas. Barangkali kalau boleh dikatakan ini adalah tambahan atau menguatkan. Karena Bapak dan Ibu pun bisa jadi sudah memahami materi ini. Yang menjadi motivasi menjelaskan materi ini, Pak, betapa istimewanya kalimat-kalimat yang dicantumkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Jantan abdi mah ngudag eta we, ngudag bahasa Allah Subhanahu wa taala mencantumkan wahyunya di dalam Al-Quran itu. Jadi ngudag bahasana. Apa materinya? Yakni birrul walidain. Ini sudah tidak asing ya. Birrul walidain itu apa artinya? Berbuat baik kepada kedua orang tua. Siapa yang harus berbuat baik kepada kedua orang tua teh? Anak. Anak teh saha anak teh? Nya bapak ibu. Nya. Apaan bapak ibu ge? Anak begitu. Ya. Jadi birrul walidain itu Pak Bu ada dua kata. Birun dan al-walidain. Nah, istimewanya kalimat untuk menyatakan berbuat baik kepada kedua orang tua yakni digunakan dengan kata birrun. Birrun itu artinya kebaikan. Sementara di dalam Al-Quran kebaikan itu ada beberapa kata. Yang pertama khairun. Khairun itu artinya kebaikan. Ma'ruf kebaikan. Hasanah kebaikan. Yang keempat adalah birrun, kebaikan. Jadi kalau ditanyakan kenapa tidak memilih kata yang lain gitu, bet birrul walidain, tidak khairul walidain, hasanatul walidain, ma'ruf, tapi memilihnya adalah birrun. Tentu saja meskipun diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sama artinya, tapi pasti memiliki konotasi titik tekan yang berbeda. Untuk apa kalau misalkan sama ya maknanya, tapi kata-katanya kernaon gitu namun dibahasakan. Maka yang pertama khair dulu. Khair itu artinya apa? Kebaikan. Di mana kebaikan itu konotasinya adalah manfaat. Jadi kebaikan yang ada manfaatnya. Mau kebaikan tersebut sesuai dengan keinginan ataupun tidak.
Sekali lagi, jadi kalau misalkan kebaikan tersebut mau sesuai ataupun tidak sesuai dengan keinginan, asalkan ada manfaat, maka itu disebut khair. Makanya di dalam Quran disebutkan asa antakrohu syai'an wa huwa khairul. Tuh, ya bahasa nantinya. Bisa jadi bapak ibu membenci sesuatu padahal itu lebih baik. Jadi ari anu sae teh kanggo ibu teh, yang baik buat bapak dan ibu teh yang sesuai dengan keinginan atau tidak sesuai dengan keinginan. Yang baik buat bapak ibu teh gaduh artos atau nabi tegaduh artos. Tuh nya. Biasa namanya disebut baik teh punya uang. Padahal ini bisa jadi apa yang kau benci itu bisa jadi lebih baik. Naik sepeda, ya naik sepeda ya. Ternyata jatuh sesuai dengan keinginan tidak? Tidak. Aya manfaatna teu labuh. Labuh aya manfaatna teu? Aya nya Pak. Naon manfaatna? Tuh, bertambah hati-hati tuh eta Pak. Bisa ya berpikir seperti itu ya. Apa yang menimpa kepada kita berupa sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan, padahal itu lebih, bisa berpikir seperti itu? Ya kudu. Karena tidak ada sebetulnya ya takdir dari Allah Subhanahu wa taala itu buruk, tidak ada. Hanya persepsi kita saja gitu. Dalam hadis khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kalimatnya khair. Bukan berarti ilmu yang lain atau orang mempelajari ilmu yang lain tidak ada manfaatnya, bukan. Tapi mempelajari Quran dan mengajarkan itu manfaatnya paling besar. Makanya khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Itu kalimat khair. Yang kedua ma'ruf. Ma'ruf itu artinya kebaikan juga. Tetapi kebaikan tersebut yang dinilai baik oleh agama dan akal. Jadi akal setuju itu baik, demikian pula agama pun baik. Karena bisa jadi dinilai baik oleh akal, tapi menurut agama tidak. Tah ma'ruf mah dua nana. Sebagai contoh, dalam Quran surat Luqman sebutkan bahwa Luqman memberikan nasihat ya kepada siapa? Kepada anaknya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi. Apabila kedua orang tuamu menyuruh engkau untuk menyekutukanku, berbuat syirik kepadaku, kepada Allah, fala tuti huma, maka janganlah engkau mentaati. Tapi catatan wasohibhuma fid dunya ma'rufa, tuh pakai ma'ruf di sana. Tapi apa? Bergaulah dengan kedua orang tersebut, ya. Kemudian sertailah mereka berdua dalam keadaan ma'ruf. Yang dimaksud apabila orang tua menyuruh kebaikan yang memang kebaikan tersebut sesuai dengan agama dan akal, lakukan. Yang tidak boleh itu apabila menyalahi, nah eta. Jadi kalau misalkan orang tua misalkan kufur, beda akidah dengan anaknya, musyrik, misal menyuruh kepada anaknya untuk membelikan obat ke apotek, yang pangmeserkeun obat ke apotek, tah ari meser obat ke apotek, kata agama dilarang? Tidak.
menurut akal pun tidak. Maka silakan untuk lakukan, begitu. Lakukan. Yang tidak boleh itu apabila menyalahi agama. Jadi tidak begini, karena orang tua kita itu musyrik, orang tua kita itu beda akidah, semua perintahnya tidak dilaksanakan. Tidak seperti itu. Oh, nanti di sini jelaskan Pak istimewanya kenapa mesti tetap membersamai kedua orang tua dalam keadaan baik meskipun beda akidah. Nanti di sini dijelaskan. Hanya itu konotasi ma'ruf itu ya baik menurut akal, demikian pula agama. Baru 2 ya. Yang ketiga apa? Hasanah. Iya, hasanah yuk Pak Bu. Hasanah itu artinya adalah kebaikan yang sesuai dengan keinginan. Itu hasanah. Nah, ini suka Bapak Ibu panjatkan kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada kami di dunia kebaikan, di akhirat kebaikan. Kebaikan yang mana? Kebaikan yang cocok, yang sesuai dengan keinginan. Seperti apa? Sehat, rumah bagus, ya, kendaraan mewah, istri solehah, gelis, dan yang lain-lainnya yang sesuai dengan keinginan. Bapak Ibu sudah tercakup dengan kata hasanah. Kaca hasanah teh. Makanya Bapak Ibunya namun ka Allah harus banyak keinginan. Sok ka Allah nya tong sakedik gitu keinginan teh harus banyak karena Allah tidak akan bosan untuk mengabulkan. Ngan kudu saimbang weh gitu. Ya. Kita ingin keinginan kita dikabulkan oleh Allah, tapi jarang mengabulkan keinginan. Nah, itu paling ya. Jangan sampai seperti itu. Nah, yang terakhir birun. Birun itu artinya kebaikan. Asal katanya itu dari al-baru, artinya daratan. Artinya daratan. Nah, daratan itu sifatnya luas. Maka lahirlah kata albirru yang artinya kebaikan yang sangat luas. Dari kosakata birun ini, maka berbuat baik kepada kedua orang tua tidak tidak terbatas. Baik orang tua masih ada ataupun sudah tidak ada, maka kita mesti berbuat baik. Nanti di sini jelaskan bagaimana caranya berbuat baik kepada kedua orang tua meskipun mereka sudah Jadi jangan sampai begini, karena sudah meninggal orang tua kita sudah gitu. Ya. Karena sudah tidak ada di bumi, di dunia, berdoa Robbik firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira teh. Nah, berhenti. Jangan dengan kata birun ini. Jadi birun mah luas. Maka berbahagialah bagi orang tua. Ya, berbahagialah ya. Apakah manusia pasti jadi orang tua? Belum tentu, Pak, Bu. Tapi kalau disebut orang tua, berarti ya manusia. Makanya yang bukan berbahagialah jadi manusia, ya, tapi berbahagialah bagi orang tua. Wah, istimewa ya. Jasanya, demikian pula pengorbanannya. Nanti dijelaskan. Baru kata birunnya tadi ya. Jadi birun itu kebaikan yang sangat luas. Sekarang al-walidain. Karena kan ada dua kata, birrul walidain. Sekarang walidain, Pak. Walidain itu bentuk musana. Kata anak pesantren, musana itu bentuk dua, Pak. Mufradnya, bentuk tunggalnya adalah walidun. Walidun itu artinya yang melahirkan.
Karena yang melahirkan itu duaan, bapak jeung ibu kade. Awasnya Bu, nu ngalahirkeun teh sanes ibu hungkul. Tapi nya osok disebutkeun mah ieu kusaha murang kali sok dilahirkeun. Jawabanna pasti we ku ibu. Pertanyaanna ari ibu tiasa ngalahirkeun teu, namun bapak teu ngalahirkeun. Eta. Jadi sami bapak ngalahirkeun, ibu ge ngalahirkeun, ngan beda ngalahirkeunna. Gitu. Makanya sebutannya juga al-walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua sengaja. Karena di sini ada dua orang yang berjasa, yaitu ayah dan ibu. Tidak disebut birrul walidi dengan bentuk mufrad. Nah, itulah penyebutan al-walidain yang konotasinya adalah melahirkan, maka di sana terdapat makna begitu besar jasanya gitu. Sedikit kita bandingkan dengan hadis, ya. Pernah mendengar hadis kullu mauludin yuladu alal fitrah kan? Setiap yang dilahirkan itu maka berada dalam fitrah. Jadi sebutannya Pak abawahu. Apa artinya Pak abawahu? Kedua orang tua. Ini. Kenapa kalau berbuat baik sebutannya walidain? Tapi berkaitan dengan hadis ini sebutannya Pak abawahu. Tidak sebutan anu tadi Pak walidahu atuh. Tapi nabat sebutan teh abawahu, maka di sana ada makna tersendiri. Apa makna tersendirinya? Kalau al-walidain maknanya adalah berkaitan dengan jasa, sementara abawahu berkaitan dengan pengaruh daripada orang tua. Makanya setiap yang dilahirkan itu berada dalam fitrah Pak abawahu, maka pengaruh orang tua lah yang paling kuat. Yuhawidanihi, yang menjadikan dia Nasrani, Yahudi, wa yunasironihi, Nasrani, demikian pula yumajisanihi, Majusi. Itu Pak. Jadi sebutannya itu birrul walidain, bukan birrul abawain. Gitu. Karena memang tadi kaitan al-walid adalah bentuk apa? Bentuk dia di sana melambangkan akan jasa-jasa orang tua. Jadi nanti di sini ada pertanyaan, bagaimana akan sama orang tua mengurus anak, anak mengurus orang tua. Sami tuh? Ya, orang tua menyapa ya, kalau si anak sakit, maka orang tua merasakan sakitnya. Cek bahasa nama daripada budak mah mending ibu, mending bapaknya. Tah bari jeung ngaraoskeun teh perihna sakitna gitunya. Ketika si anak sakit teh berharap si anak senantiasa hidup. Tapi beda ketika anak mengurus orang tua. Ketika sakit belum tentu terasa oleh si anak. Dan memeliharanya pun bukan berharap ingin senantiasa hidup, tapi ingin cepat-cepat. Kaifa yaqau tasawi, bagaimana sama? Satu ibu bisa memelihara 10 anak. Tapi 10 anak belum tentu. Ini kaitannya nanti di sini jelaskan Bapak Ibu. Quran surat Al-Isra menyebutkan, lihat sini Bu. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Bisa dilihat ayatnya ya, karena ini penting. Dan Tuhanmu telah memerintahkanmu supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kamu berbuat baik pada bapakmu, pada ibu dan bapakmu dengan
baiknya. Lihat ini Pak Bu nih ayatnya. Jadi Allah menggandengkan beribadah kepada Allah dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Digandengkan. Ini nih rahasianya ya. Jadi disuruhnya itu beribadah kepada Allah kemudian berbuat baik. Itu menurut Quran surat Al-Isra. Dalam ayat yang lain Quran surat Al-An'am ayat 51, Allah tusriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana, jangan mempersekutukan apapun dengannya dan berbuat baik kepada ibu bapak. Tuh lagi-lagi digandengkan, kamu jangan syirik dong, kamu jangan menyekutukan sesuatu apapun dengan Allah dan berbuat baiklah. Dalam Quran surat Luqman pun ayat berapa? 14, aniskurli kata Allah, bersyukurlah kepadaku, wali walidaika, dan kepada ibu bapakmu. Jadi seringkali dalam ayat digandengkan. Apa maknanya? Ini maknanya Pak Bu, maka berbuat baik kepada kedua orang tua itu merupakan ketaatan kita kepada Allah, sebagaimana kita beribadah kepada Allah. Pak Bu nih mau tanya, ibu teh cinta orang tua karena Allah atau cinta Allah karena orang tua? Sok berpikir heula bisi salah. Sekali lagi, Bapak Ibu teh cinta Allah karena orang tua atau cinta orang tua karena Allah? Bingungnya. Hah? Cinta orang tua karena Allah, itu yang benar. Jadi Bapak Ibu teh berbuat baik kepada orang tua teh kade bukan karena bukan karena orang tua, bukan. Tapi karena diperintah oleh Allah. Kalau kita berbuat baik kepada orang tua karena orang tua, maka akan terbatas. Akan terbatas. Apanya? Ya berbuat baiknya terbatas. Ya. Awas, bukan cinta Allah karena orang tua. Jadi kalau orang tua ada, saya cinta kepada Allah. Kalau orang tua tidak ada, tuh tidak cinta. Sementara kita cinta kepada orang tua teh bukan karena orang tuanya. Sebetulnya bukan. Karena Allah menyuruh kita untuk berbuat kepada kedua orang tua. Seperti hanya istri, ya harus taat kepada siapa? Kepada suami. Tah, istri taat kepada suami itu bukan karena suami, bukan. Itu Allah gitu. Bahwa Allah yang menciptakan perempuan dan menciptakan laki-laki. Maka kata Allah Subhanahu wa taala harus taat kepada suami. Ya. Makna yang lain kenapa digandengkan Bapak Ibu sekalian? Semakin kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan semakin cinta dan berbuat baik kepada orang tua. Tapi kalau misalkan kita tidak taat kepada Allah, nah itu nih. Kalau misalkan kita tidak taat kepada Allah, atau ketaatan kepada Allah itu dipulah pilih. Kalau sesuai dengan keinginan lakukan, kalau tidak, kalau misalkan ketaatannya seperti itu, maka orang tersebut akan jarang berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi ninggal sikon, situasi dan kondisi. Kalaulah orang tua menyakiti kita, kumaha namun orang tua nganyeri hatekeun urang, maksud abdi teh berbuat baik moal. Ya kalau tadi mengikuti karena sesuai dan tidak sesuai dengan keinginan, akan seperti itu.
dan nyeri hatekeun matak henteu tungtung nama. Makanya tadi kaitannya harus taat kepada Allah. Mau orang tua ini menyakiti kita atau tidak, wayahna eta mah. Nah, da baheula lagi urang kitu keur orok. Ya. Ketika kita kecil pun sama, Pak. Banyak menyakiti orang tua. Tak aya nama dibalikeun gitu. Wayahna. Makanya nanti doanya itu kan sebagaimana ya Allah rahmati sebagaimana orang tua saya membesarkan aku di waktu kecil. Disebutkan itunya gitu. Supaya kita ingat bahwa kita sampai seperti ini gara-gara itu ya ada campur tangan orang tua. Tidak beribadah ya Pak, musyrik, kafir nih. Jadi orang ini kafir, orang ini musyrik, maka dia tidak akan berbuat baik kepada kedua orang tua. Ditakdirkan ini orang kafir, orang musyrik berbuat baik kepada kedua orang tua, ditakdirkan dia itu berbuat baik, nah itu tidak akan ada nilai. Bisa dicek Bapak Ibu ya, sekarang mah ada medsos. Ada medsos. Jadi si anaknya itu sedang ini sasapu Pak, nyapunya juga di halaman. Itu kan banyak pasir. Nah, itu sedang menjaga orang tuanya, ibunya. Keheul meureunnya eta si pasir teh dilebetkeun kana naon? Kana ember. Dibanjurkeun eta ka indungna. Saking kunaon? Keheul. Dan saya yakin itu adalah orang yang tidak beriman, tidak beribadah. Adapun orang yang beriman, iman ke Allah ya, tapi dia itu bisa jadi berbuat baik kepada kedua orang tuanya itu tidak akan sempurna. Kenapa? Kalau hanya sekedar beriman, tidak dibarengi dengan ibadah. Aya deui teman nepikeun ka ditajong tah ibuna teh, banyak di medsos juga. Bahkan terakhir ya di mana di Singapura ini mah. Jadi Singapura kebetulan salat di masjid Singapura. Itu ngobrol sama orang tua, bapak-bapak ngobrolnya. Saya punya anak 4, tapi sampai saat ini saya belum pernah melihat cucu saya disampaikan kakek itu. Saya yakinnya itu kurang dari segi taat kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala-nya. Kenapa ini mesti digandengkan antara ibadah kepada Allah dan taat kepada orang tua, berbuat baik kepada kedua orang tua, karena ini merupakan satu kesatuan. Nanti di sini jelaskan. Di sini ada pertanyaan, fandur rahimakallah kaifa qarana syukrahuma bisyukrihi. Perhatikanlah olehmu wahai hamba, bagaimana Allah menyandingkan keharusan bersyukur kepada kedua orang tua dengan bersyukur kepadanya. Berterima kasihlah. Sampai Allah menggandengkan, menyandingkan begitu. Bahkan dalam tafsir Al-Maraghi disebutkan waqad ja'alallahu ta'atal walidaini fir martabatil lati tali martabata ta'atihi. Sungguh Allah telah menjadikan ketaatan kepada kedua orang tua pada tingkatan yang ada setelah tingkatan taat kepada Allah. Jadi sok beribadah heula. Nah, kalau sudah beribadah, silakan untuk taat kepada orang tua. Berarti itu ada keistimewaan. Bahkan Ibnu Abbas mengatakan seperti ini, Pak Buni. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, 3 ayat telah turun dalam keadaan bersandingan. Jadi dalam Quran ada 3 ayat yang turun dalam keadaan bersandingan. Yang mana yang pertama tidak akan diterima salah satunya tanpa sandingannya.
Jadi 3 ayat ini disandingkan. Nah, ketika salah satunya tidak dilaksanakan, maka tidak akan diterima salah satunya. Begitu. Yang mana? Pertama, Allah berfirman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Ini senantiasa disandingkan. Maka siapa saja yang taat kepada Allah namun tidak mentaati Rasul, maka tidak akan diterima taat kepada Allahnya. Bahkan di dalam ayat disebutkan, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, kalau kamu cinta kepada Allah, ikuti aku Muhammad. Jadi bohong ketika seseorang taat kepada Allah tapi tidak mentaati Rasul, bohong. Bagaimana caranya? Caranya bagaimana? Sementara Nabi merupakan uswatun hasanatun, contoh yang baik. Yang kedua, yakni Allah berfirman, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Siapa saja yang sholat namun tidak menunaikan zakat, maka tidak akan diterima sholatnya. Masya Allah ya, rajin sholatnya, tapi ketika memiliki kewajiban untuk menunaikan zakat tidak dilakukan, itu akan berefek kepada sholatnya. Makanya betul dalam Quran juga ya sebutannya, fawailul lil, celakalah bagi orang yang sholat. Yang seperti apa celaka itu? Alladzina hum an sholatihim sahun, yakni berkaitan dengan sholatnya itu lalai. Kumaha lalaina teh, ini nih lalainya itu, yakni dia itu melaksanakan sholat tetapi melaksanakan maksiat, STMJ, sholat terus maksiat jalan, maka itu tidak akan diterima sholatnya. Salah satu kemaksiatan yang orang lakukan yakni tidak menunaikan zakat, itu berefek kepada sholatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Yang ketiga adalah firman Allah Ta'ala, bersyukurlah kamu kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Siapa saja yang bersyukur kepada Allah namun tidak bersyukur kepada kedua orang tuanya, maka tidak akan diterima. Rajin taat kepada Allah, rajin bersyukur kepada Allah, tapi tidak bersyukur kepada orang tua, maka syukur kepada Allah itu tidak akan diterima. Kenapa? Ya karena kan bersyukur kepada orang tua merupakan perintah dari Allah, begitu. Sementara dia senantiasa taat kepada Allah, sementara kepada orang tuanya tidak. Kenapa? Nah, nanti di sini ada dalil ya, bahwasanya ridallahi fi ridol walidain. Ridho Allah itu ada pada ridho orang tua. Wasahatullahi fi sahatil walidain. Murka Allah itu pada murka orang tua. Selagi ada orang tuanya, nah silahkan untuk dipinta. Pinta apa? Dipinta doanya. Kalau bisa bertanya, apakah saya pernah menyakiti kepada orang tua? Kumaha we carana? Cobi ditaros. Tapi biasa nama tarang ngawaler tetenya bager ujang mah, bager neng mah. Selanjutnya di sini disebutkan wa kaifa yaqa'u tasawi. Tuh, Bu, tinggal wa qad kana yahmilani adzaka rajaini hayataka wa anta in hamalta adzahuma rajauta mautahuma. Tuh, ini pertanyaannya. Bagaimana akan sama? Sungguh keadaan orang tua menanggung rasa sakitmu dalam keadaan berharap engkau hidup, sementara engkau apabila menanggung rasa sakitnya berharap mereka mati. Jadi ya dalam Quran ini disebutkan ya, dalam Quran itu disebutkan bahwasanya meskipun kedua orang tua kita musyrik atau kafir, maka tetap harus berbuat
baik. Eta istimewana teh Pak Abunya. Jadi tidak dihilangkan untuk taat, untuk baik kepada orang tuanya itu tidak dihilangkan. Kenapa? Karena tadi kita dilahirkan oleh mereka. Kita dilahirkan oleh mereka. Nah, bentuk membalas kepada mereka adalah tetap untuk senantiasa berbuat baik, meskipun secara akidah berbeda. Jadi kan Allah Subhanahu wa taala nih, patokannya Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa kita berbuat baik kepada kedua orang tua itu karena Allah, ya karena Allah. Makanya Allah membuat aturan, kalaulah orang tua kamu musyrik, kafir, lalu mengajak kamu untuk bermaksiat, nih ukuran Allah, jangan mengikuti. Tapi kalau tidak bermaksiat mah silakan untuk ikuti. Ini menjadi petunjuk, penjelasan kepada kita, ya. Jangan gara-gara orang tuanya begitu. Jadi orang taat teh sanes gara-gara orang tua. Kalau kita taat gara-gara orang tua, maka semua perintah daripada orang tua harus ditaatinya. Apalagi kalau sudah berkaitan dengan kumaha atuh namun nyeri hate keun. Yang orang tua menyuruh kepada kita berbuat maksiat, lalu dalam pikiran ini namun teu dilakukeun atuh engke bakal nyeri hate gitunya. Nah, makanya tadi harus diluruskan, bukan karena orang tuanya, tapi iya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita semua, menciptakan orang tua, menciptakan anak. Maka yang pokok adalah dasarnya adalah lillah, karena Allah. Cinta orang tua karena Allah, bukan cinta Allah karena orang tua. Cinta Allah karena harta atau cinta harta karena Allah? Cinta Allah karena harta atau cinta harta karena Allah? Cinta harta karena Allah. Awas jangan cinta Allah karena harta. Kalau cinta Allah karena harta, ketika harta ada cinta, ketika harta hilang tidak cinta, atau hartanya berkurang maka cinta kepada Allahnya pun. Tapi kita mah harus cinta harta karena kenapa Bapak Ibu teh betresep karena artos gitu. Tah ieu tah dasarna karena Allah begitu. Mencari harta pun tidak akan sembarangan, karena saya cinta kepada Allah, cinta kepada harta itu ya karena Allah begitu. Ya, artinya kalaulah harta ini kaitannya dengan yang haram, yang maksiat, ya jangan cinta, karena Allah yang sebagai dasar jangan dan melarang untuk cinta pada harta yang haram. Begitu. Demikian pula ya kepada pasangan, cinta suami karena Allah atau cinta Allah karena suami. Itu namun bapak mah sebaliknya, artinya cinta istri karena Allah atau cinta Allah karena istri. Ya itu Pak, itu sangat penting. Maka ala kulli hal semuanya dasarnya adalah Allah Subhanahu wa taala, gitu Pak. Karena kita dituntut untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya mah ieu teh kan orang teh kita kan muslim. Muslim itu sudah berserah diri kepada siapa? Kepada Allah. Artinya ya terserah Allah. Segalanya diatur oleh Allah, bukan diatur oleh bukan diatur oleh nafsu begitu. Bukan diatur oleh nafsu. Karena nanti dorongan manusia itu ada berapa? Dua. Ada dua, dorongan nafsu dan dorongan agama gitu. Ya misalkan ada orang yang menghina kepada kita. Nah ini pertanyaannya nih,
Mana yang akan kita pilih, dorongan hawa nafsu atau dorongan agama? Gitu kan? Kalau ada orang menghina, kalau dorongan hawa nafsu kumaha? Ngelawan, ngebales. Gitu. Tapi kalau dorongan agama, memaafkan, balas dengan yang lebih baik. Ketika memilih dorongan agama, maka dialah adalah orang yang sabar. Gitu. Jadi sabar itu bukan diam. Nah, di kita makan sabar teh artinya diam ya. Jadi kalau misalkan ada orang mengatakan sabar bu, artinya teh naon? Cicing bu, gitu kan. Makanya ketika ada dalil innallaha ma'asobirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang cara ricing gitunya. Jadi namun aya adan Allahu Akbar, yang sabar itu yang ke masjid atau yang diam? Yang diam berarti dah sabarna artinya ya diam cicing teh. Makanya salah, yang dimaksud dengan sabar itu mendahulukan dorongan agama daripada dorongan hawa nafsu. Adzan subuh itu kan kita sedang tidur ya. Menurut hawa nafsu bagaimana? Ingin senantiasa tidur, simbutan, bantalan. Tapi menurut dorongan agama harus bangun dan sholat. Orang yang sabar adalah orang yang mendahulukan dorongan agama, yaitu bangun, gitu. Baik, kita lanjutkan. Nah, dari sini ya, dari yang tadi saya jelaskan, harus hati-hati ya bagi kita sebagai anak. Makanya di pembahasan selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan cara atau tuntutan kepada anak ketika mengalami orang tua telah beranjak tuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iya, dan Tuhanmu telah memerintahkanmu supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Seperti apa? Imma yablughanna indakal kibaro, jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka yang pertama, fala taqul lahuma uffin, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Jadi upin teh diterjemahkeun teh ah. Ya. Oleh karena itu, nah kata ufin ini dijelaskan. Nah ini ada kata satu ya. Kata ufin adalah nama untuk suara yang menunjukkan kepada gelisah dan keberatan. Jadi upin itu sebuah kata yang menunjukkan kepada gelisah dan keberatan. Eta mah bade ah, bade ih, bade pokona mah itu menunjukkan keberatan kepada orang tua. Kalau kita mau perhatikan pira oge gitunya kan ya. Kan bahasa aduh pira oge. Nah, itu. Makanya di sini ada garis bawahnya itu. Garis bawah itu apabila berumur lanjut. Nah, ketika berumur lanjut mah, nah ini secara psikologi maka tingkat sensitifnya itu sangat kuat. Begini saja kebalikannya. Jadi kalau orang tua semakin tua, sensitif nantinya. Kalau anak mah ketika kecil gitu. Kan sambinya ketika anak
ketika kita dalam keadaan nya kecil gitu kan, si orang tua tetep puguh gitu kan ya, teu dipasihan gitu kan, si anak sedang sakit gitu kan, hoyong es krim teu dipasihan kumaha ngambaknya, dipasihan cilaka. Nah sekarang mah terbalik gitu tak kepada orang tua. Nah itu ya, kembali lagi barangkali harus hati-hati sebagai anak. Nah jadi sebagai anak mah awas hati-hati kepada orang tua, jangan sampai menyakiti. Itu Pak, jangan sampai menyakiti. Karena kalau misalkan menyakiti, katanya sebabnya ya orang tua teh akan mengatakan sesuatu yang tidak diinginkan. Nya cek bahasa nama bisi ngadoakeun anu teleres ka murang kalina. Sebetulnya mah orang tua mah tidak mau mendoakan anaknya ya buruk gitu kan, tapi dah gara-gara rahet gitu punya nya kaceplosan atau napi kuma. Jadi ini harus saling gitu ya. Jadi si anak jangan menyebabkan, si ibu harus orang tua harus kuat. Tong saucapna gitulah kanggo sepuh mah. Ya. Sementara untuk anak harus hati-hati, jangan sampai menyebabkan keluar kata saucapna gitu bahasa Sunda mah enak netenya. Kenapa Bapak Ibu? Kejadian ini hadisnya Sahih Bukhari. Pernah mendengar barangkali. Namanya adalah Jurej. Jurej itu adalah ahli ibadah. Jurej itu ahli ibadah. Dan ternyata beberapa kali ibunya memanggil Jurej. Jurej ka dieu, Jurejna teh nuju salat. Gitu. Jurej ka dieu kata orang tuanya itu. Dan ternyata Jurej sedang sampai berapa kali? Sampai 3 kali. Ibunya berkata, Pak, ya Allah, janganlah engkau wafatkan anakku sebelum engkau uji dengan perempuan yang cantik. Gitu tah ucapan ti ibuna teh, Pak. Dan ternyata diuji. Betul teh jadi kesimpulan teh ucapan daripada seorang ibu itu dikabul, diuji, Pak. Diujinya juga istimewa. Jadi si perempuan tersebut dia itu tengah mengandung. Setelah mengandung berbicara kepada Jurej. Jurej, ini adalah anak kamu. Coba bayangkan Jurej yang ahli ibadah. Ahli ibadah. Kemudian ada perempuan yang mengandung, mengatasnamakan itu adalah hasil Jurej. Itu diadili sama orang-orang itu. Sampai orang-orang teh kumaha tah? Ayahnya nu kitunya ahli ibadah, cuna. Bahwa dia itu telah berzina. Kumaha ya? Pertanyaan saya, Pak Buni, karena di dalam hadisnya tidak dijelaskan, Jurej kira-kira perasaannya bagaimana? Wah, tersiksa tuh. Berat menghadapi kondisi seperti itu. Dan ternyata, Pak Bu, si anaknya itu lahir. Ditanya sama Jurej si anak itu, kamu hasil siapa? Gitu kata Jurej. Oh, ternyata yang menjadi penyebabnya itu adalah bukan Jurej, tapi seorang laki-laki yang sedang mengembala kambing. Jadi si perempuan teh jinah dengan seorang pengembala. Nah, setelah hamil mengatasnamakan pada Jurej. Kan eta tetap pelajaran nama.
si ibunya mendoakan kejadian. Barangkali gitunya di kehidupan ini yang kita lewati banyak apa? Kariweuh gitu. Kasulit. Nah, bisa jadi itu. Salah satunya adalah dari kita bisi aya ucap sepuh anu teu raos. Gitu, makanya sering berkomunikasi ya seperti itu. Apalagi selain daripada falatakullahuma uffin, janganlah sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya perkataan kumana mun neungeul. Pan dalam ayat mah tidak boleh mengatakan ahnya, namun neungeul kumaha neungeul. Wah atuh eta mah bab komod euy atuh. Mengucapkan saja tidak boleh, apalagi memukul. Di pom bensin kan ada tulisannya dilarang merokok. Ibu jeung bapak teh nyate di dinya gitu kan. Ieu napat nyate di dieu cenah. Apa nu dilarang mah ngerokok. Komo gitu. Yang kedua, walatan harhuma, janganlah kamu membentak mereka. Kata an-nahar maksudnya mencelaknya dengan keras, membentak. Itu langsung kena karena hatena begitu. Makanya mungkin orang tua salah. Mungkin atuh. Kenapa mungkin? Orang tua salah, kenapa mungkin? Karena orang tua eta manusia. Ya. Hanya kita sebagai anak bagaimana cara untuk memberi tahu. Eta. Jadi iya mah ini ya aturan ini adalah bagi anak-anak yang mengalami orang tua beranjak umurnya itu lanjut begitu. Demikian pula wa kullahuma qaulan karima. Apa artinya? Ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Maksudnya adalah kata qaulan kariman, ucapan yang indah lagi lembut. Wafid lahuma janadul min rahmah. Yang keempat, rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Maka yang keempat maksudnya merendah dan baik pemeliharanya dan perhatian. Jadi yang namanya kasih sayang itu di sini disebutkannya itu janah itu artinya sayap. Ada ahli tafsir yang menjelaskan bahwa kamu wahai anak yang mencurahkan kasih sayang kepada orang tua itu seperti halnya seekor burung. Induk burung yang menjaga anaknya. Kan si sayapnya tadi gitu. Itu bentuk curahan kasih sayang. Nah, kita sebagai anak seperti itu kepada orang tua. Sekali lagi, yang bisa menumbuhkan seperti itu si anaknya itu bukan anak-anak yang biasa. Nu getol ngaji, nu rajin ibadah. Begitu. Yang rajin taat kepada Allah, yang tidak musyrik pada Allah. Itu. Maka tadi kalau misalkan orang itu si anak ya ngajinya jarang, beribadahnya juga jarang, taat kepada Allahnya saja tidak, apalagi tuh gitu ya kalau naoge atuh hara rese gitu barangkali. Yang kelima adalah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan mendoakannya, ucapkanlah wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu
kecil. Jadi ayahnya anu dilahirkan ya orok bu, dipicun. Ayah anu kitu. Dikeresekan. Berita keresekan, uyek-uyekan teh sih, dikeresekan teh, uyek-uyekan. Bahasa Indonesianya gerak dina keresekna. Tinggal orok. Ada lagi sudah besar gitu dua anak laki-laki dan perempuan. Sekitar umur 6 sama 3 tahun. Jadi 6 sampai 3 tahun jadi sama ayahnya, sama ayah dan ibunya dibawa kemana? Kemudian ditinggalkan. Ya, ayah nu gitu. Tah urang mah teu kitu. Orang tua kita mah menjaga kita. Coba bayangkan kalau kita seperti anu tadi. Kira-kira bisa sampai seperti ini? Wallahu a'lamnya. Mendoakannya supaya diberi rahmah ketika beranjak tua dan ketika wafat. Jadi kasih sayang yang kita panjatkan Pak Bu, Robbighfirli wali walidayya warhamhuma. Kita kan meminta rahmat ya buat orang tua di dunia dan di akhirat. Jadi curahan kasih sayangnya itu bukan hanya sekedar di dunia saja, tapi ketika wafat pun Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat. Dan kata ar-rahmah itu mencakup semua kebaikan dunia dan akhirat. Jadi dari kata warhamu maka marubayani sogiro itu, ya Allah berikanlah kasih sayangmu di dunia dan di akhirat. Demikian pula ada kata at-tarbiyah, di sana ada robayani. Tidak, kenapa tidak begini Pak Bu nih berdoanya? Robbighfirli wali walidayya warhamhuma. Tos we sakitu atuh. Ya Allah ampunilah aku, wali walidayya dan kedua orang tuaku, dan rahmatilah mereka berdua. Sudah we ngadoakeun atuh sakitu. Tapi kenapa menggunakan kama robayani sogiro? Kenapa kepada Allah itu disebutkan sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua mendidik aku semasa kecil. Di sini dijelaskan oleh ahli tafsir kata at-tarbiyah atau robbayani. Kalau kita mau robbayani itu diterjemahkannya sebagaimana mereka menyayangi akunya. Padahal bukan menyayangi Bu, robbaya mah, tapi mendidik aku robaya itu. Nah kata robaya atau tarbiyah artinya adalah atanmiyah, menumbuhkan. Jadi lebih daripada kasih sayang. Karena orang tua kita menumbuhkan kita segalanya. Segalanya ditumbuhkan at-tarbiyah itu. Dari segi apa? Badannya ditumbuhkan, akalnya ditumbuhkan, ilmunya ditumbuhkan. Nah, kenapa disebutkan kata at-tarbiyah disebutkan secara khusus supaya hamba ingat kepada kasih sayang orang tuanya dan kelelahannya dalam mendidiknya. Oleh karena itu hamba harus lebih sayang kepada kedua orang tuanya. Jadi orang tua sayang kepada anaknya, sayang. Tapi anak harus lebih sayang kepada orang tuanya. Begitu. Karena tadi kita tidak bisa sampai ke titik ini tanpa didikan orang tua. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah perlakuan kita semasa orang tua masih hidup. Nah sekarang bagaimana kalau orang tua kita telah tidak ada? Dari Abu Sa'id Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi ia berkata,
ketika kami sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada seorang laki-laki dari Bani Salamah datang kepada beliau. Laki-laki bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah masih ada ruang untuk aku berbuat baik kepada kedua orang tuaku setelah mereka meninggal?" Maka beliau menjawab, yang pertama adalah mendoakan dan memintakan ampunan untuk keduanya. Ini tadinya doa Rabbighfirli wali walidayya warhamu makama rabbayani shaghira itu bukan hanya ketika hidup saja, bahkan setelah tiada pun masih tetap berdoa, Pak. Demikian pula melaksanakan wasiatnya. Demikian pula menyambung jalinan silaturahmi mereka dan memuliakan teman mereka. Masya Allah ya. Bisa jadi ya kalau untuk memintakan ampunan, mendoakan, itu bisa banyak orang melaksanakan. Demikian pula melaksanakan wasiat, menyambungkan jalinan silaturahmi mereka barangkali dengan saudaranya. Tapi ini memuliakan teman mereka belum tentu. Kepada saudara orang tua kita pun padahal itu bentuk berbuat baik kita kepada orang tua kita. Terakhir an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rogima anpu rojulin. Nabi sampai mengatakan berapa kali? 3 kali. Artinya adalah celakalah seseorang adroka walidayhi ahadahuma au kilahuma, yang mendapati salah seorang dari kedua orang tuanya atau keduanya masuk usia renta, lam yudhilhul jannata, kemudian hal tersebut tidak menjadikannya masuk surga. Jadi teramat rugi, celaka apabila seseorang mengalami hidup bersama kedua orang tuanya, baik satu ataupun dua, tapi dia tidak masuk surga. Artinya pintu surga yang dekat tidak dijadikannya kesempatan. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka inilah yang mesti kita sadari ya, betapa apik Allah Subhanahu wa ta'ala mencantumkan kata-kata yang ada di dalam Al-Quran ya, berkaitan dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Dimulai dari al-walidain, kemudian disandingkan dengan Allah, beribadah kepada Allah, syukur kepada Allah, disandingkan begitu. Berarti di sini ada keistimewaan. Sekali lagi, kita melaksanakan taat kepada kedua orang tua itu bukan karena orang tuanya, bukan, tetapi karena taat kepada Allah. Allah yang menciptakan kita begitu, menyuruh kepada kita untuk taat. Seperti halnya tadi ya, seorang istri disuruh untuk taat kepada suami. Itu bukan keinginan suami. Bukan keinginan suami, ini mah tuntutan dari Allah begitu. Bahwa istri harus taat, sementara suami harus memimpin. Tentu saja kedua-duanya akan dipinta pertanggungjawaban, termasuk kita kepada orang tua. Jadi kenapa kita tidak berbuat baik kepada mereka? Itu teh naon alasanana gitu. Hoream atau naon gitu. Barangkali itu saja dulu ya Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan besar manfaatnya. Inilah barangkali wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang mesti kita imani, yang mesti kita yakini dan mesti kita amalkan.
Mudah-mudahan kita diberi kekuatan dan kemampuan untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.